Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kesehatan ya. Dan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan selanjutnya untuk materi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bahasa Indonesia, kelas 3 SD, tema 7, subtema 3. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Apa sih sejarah komunikasi? Yuk kita cari tahu bersama ya. Pada mulanya komunikasi dilakukan dengan tatap muka dan pesan disampaikan secara tulisan. Seiring penyampaian kebutuhan komunikasi, ada beberapa macam komunikasi. Pada zaman dahulu, asap digunakan untuk menyampaikan pesan di suku Indian, dan di Indonesia kentungan disampaikan sebagai tanda bahaya. Lalu, surat sebagai penyampai pesan secara tertulis. Dan juga ada daun lontar yang digunakan sebelum adanya kertas. Lalu ketika mesin cetak sudah ditemukan, ada surat kabar atau koran sebagai media komunikasi. Dan ada juga radio ya. Dan ada juga televisi. Lalu juga ada juga yang sekarang lagi marak yaitu internet. Manusia bertukar informasi sebagai jejaring sosial menggunakan internet. Ada WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Alat komunikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional diantaranya ada daun lontar, prasasti, gong, lonceng, kentungan, asap, burung merpati. Dan ada juga komunikasi yang modern, yaitu faksimile, alat pengirim dokumen, ponsel, komputer, televisi, radio, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas tentang sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan. Telegraf dan surat sudah dikenal sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Karena itu, adanya pendorong penemuan telepon. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang pada uji coba pertama daya jangkauannya sejauh 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon dengan daya jangkauan semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang alat komunikasi tulisan. Pada zaman dahulu, surat ditulis pada daun lontar. Setelah itu, surat ditulis pada kertas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Lalu, sampainya surat tergantung jarak dan biaya pengirimannya. Pada abad ke-21 sampai sekarang dikenal surat elektronik atau surel yang dikirim melalui jaringan internet. Ada email dan lain-lainnya. Dan ada juga telepon seluler atau smartphone. Manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya.
Keempat, dapat berbagi informasi secara efektif. Kelima, dapat berkomunikasi tanpa batas. Keenam, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Dan yang ketujuh, terciptanya beragam alat berteknologi modern. Banyak sekali ya manfaatnya tentang teknologi komunikasi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tugas hari ini, silakan kalian tulis kalimat utama pada teks yang telah Ibu kirim ya. Nanti kalian tulis jawabannya saja paragraf 1, 2, 3, dan 4. Apa saja kalimat utamanya kalian tulis di buku tulis dan dikirim ke WA Bu Guru. Jangan lupa dikirim dengan tertib ya dan disiplin. Jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih telah menonton video Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.